Halo, Ya, halo dok. denger ya? Ya, benar, beres. Baru Tadi udah ada beberapa masuk, tapi nggak apa-apa keluar lagi dia. baru nyampe. Belum. Oh, oke, nggak apa-apa dok. Ya, jam berapa mulainya? 1 ya. Ya, Aku 7 menit lagi. ngantuk berat. Nanti sedikit-sedikit aku agak baca laptop ya kalau aku ada yang nggak apa. Ya, nggak apa-apa dok. Jadi nanti habis saya perkenalkan ibu, baca CV ibu, nanti ibu masuk dengan materi ibu. Bagus nggak suaraku? Jelas, jelas bu. Ya. Kok Dokter Martina cakep, aku kusut banget nih. Sekarang Surabaya. Aduh, mesti Cakep bu, udah on. kurang tengah ya kayaknya aku di lampu ya. Kok nggak nyala ya? Oh, kan kita manain. Tunggu ya. Mana nyalanya? Stop dulu sama Martina. Gimana? Enggak, aku crop biar ada fotonya kita gelap juga. Lampunya nggak nyala. Karena backlight bu. Iya, backlight ya. Aku soalnya di gedung nih. Kacamataan aja kali ya. Ya, Ya. Dokter Martina bagus. Bener, aku udah nggak ganti baju deh. Ini belum orang masuk ya. ada beberapa yang masuk. Ada 4 yang sudah join. Join Baba. 4 menit lagi ya. Ya, Hello, hello, Mola, andile.
Iya, baik, Ibu, kita bisa mulai ya. Kebetulan sudah jam 1 juga. Oke, Dokter Martina. Baik, selamat siang sahabat Yamarsi dan bintang-bintang dari masing-masing institusi rumah sakit, terutama teman-teman yang hadir pada siang hari ini yang ingin tahu lebih banyak sehubungan dengan apa sih akreditasi lembaga-lembaga akreditasi yang saat ini ada di Indonesia, di mana lahir beberapa lembaga akreditasi baru yang memang ditunjuk oleh pemerintah dan bekerja dengan standar-standar yang bisa dibilang sama, namun semuanya memiliki kekasannya masing-masing dalam proses akreditasi ini. Baik, bintang rumah sakit atau bincang tentang rumah sakit IAMARSI, perkenalkan saya Dr. Stefani selaku anggota pengurus pusat bidang hukum antar lembaga dan luar negeri. Sebagai host pada pertemuan siang ini. Saya juga ingin memperkenalkan di sini ada bintang tamu kita yaitu Ibu Dr. Gigi Sri Handayani Mars. Boleh kita panggil apa nih Bu? Boleh. Dokter Ani atau Dokter Sri? Ya, ya. Ibu Ani. Gimana? Dokter Martina. Oh iya. Baik, Ibu Ani, salam kenal. Terima kasih kehadirannya siang hari ini. Boleh bersama kita dalam tema yang luar biasa, yaitu mutu dan kepuasan pasien adalah komitmen kami, gitu ya. Ya. Mungkin sedikit saya mau membacakan CV dari Ibu Ani. Ibu Ani melakukan pendidikan di tahun 1989, pendidikan dokter gigi Universitas Erlangga. Kemudian di 2003 lulus Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kemudian bekerja sekarang dari November 2021 sampai sekarang adalah sebagai Kepala HPK LAM KPRS ya Bu. Ya. Baik, kemudian karir juga pernah di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kepala Evaluasi Subdik Akreditasi dan Fasiankes lain. Kemudian sebagai Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kemudian Kepala Bagian SDM dan Organisasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kemudian sebagai Kepala Instalasi Pengembangan Usaha Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dari Juni 2020 hingga Oktober 2021. Kemudian melanjutkan karir sebagai Kepala HPK LAM KPRS ini. Ya. Baik, mungkin sedikit perkenalan yang bisa saya sampaikan terkait Ibu Ani ya Bu. Mungkin akreditasi ini kan memang selama pandemi sudah cukup dan sudah cukup ditinggalkan ya, karena memang kita harus menjaga jarak, menjaga bagaimana interaksi dengan sosial memang dikurangi. Namun pelayanan kesehatan tidak bisa dihentikan gitu ya. Ya. Nah, walaupun sempat berhenti sesaat, nah saat ini pandemi sudah mulai mereda. Pemerintah pun mendorong supaya akreditasi ini tetap dan kembali dilanjutkan gitu ya. Karena sempat beberapa waktu vakum sehingga kebutuhan akreditasi ini meningkat sehingga mungkin bisa menjadi salah satu pencetus di mana munculnya lembaga-lembaga akreditasi tersebut ya Bu. Ya, betul. Nah, kemudian mengingat bahwa mutu dan kualitas pelayanan perlu dikontrol, lahirlah standar-standar akreditasi yang digunakan oleh lembaga-lembaga akreditasi untuk membantu rumah sakit memiliki instrumen yang sama supaya memiliki mutu dan kualitas pelayanan yang baik juga ya Bu. Ya. Oke, monggo. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang kembali karena topik yang hangat akan dibawakan oleh Ibu Ani. Monggo Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Martina sudah
host ya, Dok ya. Terima kasih ya dari IAMARSI dan salam kami dari LAM KPRS, sahabat IAMARSI yang siang hari ini bergabung. Saya terima kasih sekali IAMARSI sudah mengundang LAM KPRS tentunya ya. Jadi perkenalkan yang sudah dikenalkan oleh Dr. Martina, saya Ibu Dr. Gigi Ani yang siang hari ini ya bincang-bincang santai gitu ya Dok Martina ya. Kami akan memperkenalkan bagaimana bisa terbentuknya LAM KPRS gitu ya. Jadi memang saya bergabung di bulan November pada saat itu. Jadi saya sudah bebas tugas dari kepemerintahan, maka supaya 100% saya bergabung dengan LAM KPRS. Jadi gini Dok, kita memang di Indonesia ini ada 6 lembaga ya. Ada 6 lembaga di mana diterbitkan dari Kementerian Kesehatan itu ada 2 SK gitu ya. Jadi salah satunya 6 lembaga ini salah satunya adalah LAM KPRS gitu ya. 5 lembaga lain tentunya mungkin teman-teman sahabat IAMARSI atau yang melihat live IG IAMARSI pada siang hari ini tentunya sudah mengetahui semua apa sih gitu ya akreditasi yang sekarang ini memang dikeluarkannya lembaga ini atau LIPA ya, Lembaga Independen Pengelolaan Akreditasi, itu penyelenggaraan akreditasi itu dikeluarkan pada bulan tahun 2021 oleh Menkes. Itu dengan nomor 6604 gitu ya. Jadi kalau dokter menanyakan bagaimana sih beda LIPA yang lain dengan LAM KPRS gitu ya. Jadi memang lembaga LAM KPRS ini mempunyai 12 regional Dok di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Jadi apa regional itu? Jadi regional itu di seluruh Indonesia para surveyornya itu ada di wilayah-wilayah provinsi di Indonesia gitu. Jadi bagaimana kita punya regional, bagaimana pembinaan pasca akreditasi, juga evaluasi selama 3 tahun berturut-turut oleh lembaga itu akan berdampak pada rumah sakit untuk tetap mempertahankan mutu yang didapat saat penilaian maupun akreditasi. Nah, itu kita seperti itu. Pekerjaan ya di dalam LAM KPRS itu dan juga mementingkan output dan outcome gitu. Jadi orang tuh jangan sibuk dengan dokumen saja, tapi bagaimana output dan outcome itu harus dijalani oleh rumah sakit tentunya seperti itu, gitu Dok. Jadi itulah sekilas lembaga LAM KPRS dan teman-teman sahabat IAMARSI bahwa LAM KPRS itu berada di kantornya ya. Mungkin yang di Jakarta tahu ya. Juga yang mendengarkan siang hari ini, kantor kami itu ada di Jalan Es Parman di gedung Wisma 76 lantai 22. Silakan kalau Dokter Martina pengen main-main ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Kita bisa ketemu di situ Dokter Martina gitu ya. Saya kan selama ini ketemunya di dunia seperti ini gitu ya. Jadi silakan Dok kalau mau main. Jadi itu adalah sekilas LAM KPRS. Jadi memang kami sementara itu dulu Dok. Kira-kira Dokter Martina apalagi sampaikan? Ya, bagi teman-teman yang hadir di dalam IG Live ini boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat atau di kolom komen. Nanti saya akan bantu untuk membacakan kepada Ibu Ani. Mungkin menarik ya Ibu Ani terkait adanya 12 regional di seluruh Indonesia yang akhirnya akan memberikan pendampingan ya, pendampingan baik pre, pos atau durante akreditasi ini akan menjadi lebih mudah mungkin. Apa Bu tujuan dari memiliki 12 regional ini Bu? Ya, tujuannya adalah kita itu kita mengefisiensikan anggaran untuk masing-masing rumah sakit. Jadi selama ini izin banget ya, rumah sakit selama ini memang mengetahui lembaga jalan ya juga bagus banget ya. Tapi dari 12 regional, di mana Pak Payer itu
itu tinggal di masing-masing provinsi, Dokter Martina. Jadi kita harus jarak terpendek. Ada aksi di Papua, kita harus cari, atau di Aceh, itu kita harus mencari surveyor yang ada di Jakarta. Ya ada yang transport ke sana itu nggak efisiensi gitu ya. Jadi dengan adanya surveyor di 12 provinsi, kita bisa ada jarak terpendek. Apa? Karena untuk mengefisiensikan anggaran rumah sakit gitu. Jadi mengefisiensikan. Jadi nanti kalau apa namanya dari rumah sakit misalkan harus diberangkatkan surveyor. Jadi LAM KPRS itu akan menyediakan surveyor yang terdekat dengan jarak terpendek gitu. Dengan jarak terpendek dia akan apa namanya ditugaskan untuk mensurvei rumah sakit yang sudah mendaftar di LAM KPRS. Jadi ini juga tidak hal ini juga ada pengawasan dari Dinkes setempat ya tentunya ya. Jadi itu sangat diperlukan sekali kerjasama ini. Jadi memang kami memang punya regional gitu. Jadi masing-masing kita nggak perlu misalkan ada NTB gitu ya yang sudah mendaftar di kami itu kita juga harus memberangkatkan di wilayah terdekat gitu. Jadi di masing-masing provinsi itu sudah ada surveyornya gitu dok. Mungkin itu dari saya dok. Ya, menarik ya Bu. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman sekalian di rumah sakit dalam memilih lembaga survei akreditasi atau yang disebut LIPA. Kita punya 6 macam, sedangkan yang Ibu Ani adalah perwakilan dari LAM KPRS ya. Mungkin kita lanjut lagi. Boleh nih Bu sedikit kira-kira apa sih yang bisa menjadi alasan kuat untuk teman-teman di rumah sakit memilih LAM KPRS? Monggo Bu. Ya. Jadi gini. LAM KPRS itu memang sebetulnya apa namanya? KPRS itu sebetulnya gini ya, lembaga akreditasi. Kebetulan sekali nih dok ya, lembaga LAM KPRS ini pengurusnya sangat kuat. Jadi itu tuh maaf ya, kita punya komisaris itu mantan ex dirjen Kementerian Kesehatan ya, mantan direktur di Rumah Sakit Indonesia, mantan direktur itu, dan mantan direktur saat ini juga ada direktur dari RSUM. Jadi kita punya pemerintah gitu ya, itu dari direktur dari mantan dirjen dari kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga para direkturnya juga direktur rumah sakit Indonesia. Jadi memang mungkin ini sesuatu yang berbeda gitu ya, sesuatu yang berbeda, dan para pengurus atau prakarsa di rumah sakit dalam KPRS orang-orang yang sudah tidak asing dalam keahlian gitu. Jadi ini adalah apa namanya ya, kelembagaan ini dipegang orang-orang yang sudah berpengalaman gitu, dan yang aktif masih banyak ya, direktur IDIN, apa namanya, kita punya regional juga ex rumah sakit besar di Indonesia, ex Dr. Sutomo, dari Rumah Sakit Sarjito, Medan, itu semuanya di regional. Jadi regional itu dok ada penanggung jawabnya gitu. Jadi misalkan dari Medan penanggung jawabnya juga ex dari Ali. Terus nanti dari Makassar direkturnya masih aktif di bawah IDIN. Kemudian yang di Jateng direktur dari Sarjito. Kemudian dari DKI juga orang pengalaman memang bergabung. Jadi pengurus survei itu terdiri dari berbagai praktisi ya. Pengurus dan survei itu dari kesehatan, permasakitan, manajemen pendidikan, keuangan, dan teknologi informasi. Pengurus dan surveyornya gitu. Jadi surveyor itu memang kita sudah ini ya dok ya, dari kita juga sudah sering membuat workshop, webinar, baik gratis maupun
free gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah hari ini tuh sudah memahamin. Kadang saya juga udah deh kita berikan free gitu. Bagaimana workshop ini? Jadi workshop itu adalah orang-orang penting yang berbicara. Siloam, petinggi-petinggi Siloam itu ada di kami. Jadi tentunya sudah nggak asing lagi ya. Ada Dokter Andri, Dokter Gris, itu ada di kita semua gitu. Jadi untuk kekuatan pilih rumah sakit. Jadi kebetulan saya juga HPK itu humas dan pemasaran kemitraan. Jadi bagaimana menjaga insan perumah sakitan untuk ke kita. Jadi alhamdulillah ya, hampir 300 rumah sakit yang sudah mendaftar gitu kan. Jadi tentunya kita juga saling kita tetap bergandengan tangan dengan 6 LIPA. Kita juga sering diundang 6 LIPA ini untuk apa namanya? Kan apa sih di masing-masing LIPA. Jadi kita tetap bergandengan tangan tapi masing-masing punya kekuatan itu dipegang oleh orang-orang petinggi di Indonesia dan kita regional 12 wilayah Indonesia dan kompetensi dari surveyor. Jadi surveyor ini misalkan kita sudah punya senior surveyor. Kemudian kita punya jumlah 677 surveyor. Itu apa namanya sudah memiliki keahlian. Jadi kalau kita sudah dilatih itu orang di kementerian dok, gitu ya. Kita dilatih dari kementerian melatih dan kita itu kan langsung berangkat gitu. Jadi peraturan itu kan kemarin diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa akreditasi sudah dilakukan oleh seluruh. Waktu itu yang seperti dokter katakan kan gitu ya, sementara ya. Karena kita harus di stand, kita harus menjaga jarak, semuanya jadi aman di Indonesia sampai akhirnya aman ke depan. Insya Allah gitu ya. Dan mungkin Dokter Martina duduk di rumah sakit juga, pasti kita tidak boleh ada instruksi dari kementerian bahwa kita tuh harus berapa persen untuk layanan obat segala macam dengan online gitu kan. Nah itu rumah sakit akhirnya diputuskan untuk rumah sakit terakreditasi pembatasan ya expired dari MSK itu kan 23 Februari tahun 2023. Akhirnya semua pada mendaftar gitu ya. Nah pada dasarnya pada perjalanannya dirubah lagi dari kementerian sampai 23 Desember 2023. Jadi rumah sakit itu sebetulnya dengan ini pesan kami ya, rumah sakit lagi gitu. Tetap harus standar-standar sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi standar yang ada itu harus dipahamin, dipelajarin benar bahwa kenapa bisa mengerti semuanya rumah sakit jadi baik itu ya dari standar yang nomor 1128 tahun 2022 itu harus paham dok. Gitu. Jadi jangan terlena, diperpanjang, udah santai lagi, nggak bisa. Makanya itu sudah hampir 3 tahun ya dok. Dokter aja udah akreditasi gitu kan. Nah udah apa maksudnya rumah sakit itulah karena mutu gitu ya. Mutu pelayanan itu ada di situ. Mungkin itu Dokter Martina. Ya, menarik nih. Mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di era pandemi ini kan juga memang banyak sekali ya, Bu, perubahan regulasi, bagaimana tata laksana kepada pasien, di mana ini kan juga merupakan penyakit baru gitu ya. Dan pasien-pasien selama masa pandemi ini juga kan merasa sulit ya, dan sebenarnya takut gitu ya ke rumah sakit, karena rumah sakit adalah sumbernya penyakit gitu ya. Jadi kalau masuk ke situ malah takutnya malah saya kena COVID gitu ya kadang-kadang. Nah, Bu, izin bertanya sedikit, mungkin agak keluar sedikit dari konteks dari LAM KPRS, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari beberapa institusi ya. Di zaman COVID ini kan kita banyak menggunakan telekonsultasi ya, Ibu. Nah, menurut Ibu gimana nih, Bu? Dari sisi lembaga akreditasi ataupun dari penyelenggaraan telekonsultasi ini bagaimana sih
apa sih potensi-potensi yang mesti kita antisipasi ya dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan telekonsultasi ini? Karena memang suatu hal yang baru perlu kita antisipasi juga untuk pelaksanaannya gitu ya, Bu. Iya. Monggo, Bu. Memang gini ya dok ya, pada saat itu saya masih di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Jadi semua rumah sakit itu harus ada penyelenggaraan konfrontasi. Apa namanya, itu penting banget dok. Jadi satu kelembagaan tuh sangat mendukung ya tentunya ya, karena lembaga ini kan ditetapkan pada tahun 2021 gitu. Tapi sebetulnya lembaga ini sangat mendukung, dan itu dengan udah dibuka pelayanan 100% sekarang ini ya dok. Kan kalau kemarin kan 30%. Ya. Itu saya setuju sekali. Pada saat itu saya juga melakukan itu. Jadi semua pelayanan dengan wah mereka itu penting banget dok, dan harus jadi harus tuh dok. Jadi rumah sakit itu kita harus kuat ya terkait teknologi informasinya, itu harus kuat. Jadi itu memang, dan itu sangat mendukung lagi untuk pelayanan kesehatan. Apalagi yang sekarang tentunya masih takut misalkan gitu ya. Janganlah ada isu lagi, nanti ada varian baru gitu. Seolah Indonesia bisa terlindungi lah dari itu gitu ya. Jadi tapi ya kalau instruksi dari negara kita, di luar boleh tidak bermasker, tapi bila di dalam ya mau tidak mau masker gitu ya dok ya. Jadi, kalau itu sangat penting banget dok. Jadi sebagai insan perumasakitan di seluruh Indonesia itu penting banget kalau memang bisa melakukan teknologi itu gitu ya. Jadi itu penting banget, sangat diperlukan pelayanan ini oleh masyarakat, dan kita harus tepat waktu gitu ya. Itu kan ada konsultasi dokter. Kayaknya sekarang itu sudah ada ya konsultasi dokter teknologi. Ya, jadi kemudian dokter menyarankan melalui itu sudah ada. Rumah sakit juga sudah. Nanti akan diresepkan. Itu sudah akan diresepkan. Kemudian mereka bisa mengambil di mana gitu. Jadi itu sangat penting banget dok menurut saya. Akreditasi mutu apa ya yang untuk pasien ya, itu penting banget. Dan untuk kami sebagai lab KPRS ya, mutu pasien itu adalah kami itu sangat penting. Jadi kita kan nggak harus akreditasi saja, tapi bagaimana pasien itu bisa dijangkau oleh rumah sakit, dan pada saat era akreditasi sudah harus mulai ditingkatkan lagi. Jadi rumah sakit harus mampu memahami dengan standar baru ini, gitu. Jadi rumah sakit nggak mungkin dokter ya bisa membandingkan, dokter juga udah rumah sakit bahwa itu standar maupun elemennya lebih banyak kali ya. Mungkin yang sekarang kan ada bukan berkurang, tapi mungkin yang redundant itu nggak usah ditilik lah. Sekarang itu adalah mutu bagi kita. Sekarang itu dari kita elemen-elemen itu ada 790 itu sangat bagus, dan rumah sakit harus itu. Mungkin itu Dokter Martina. Baik Ibu, memang akreditasi ini selalu menjadi somehow kita kalau menjalankan di bagian di sisi rumah sakit menjadi momok gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan momok gitu ya. Mungkin yaitu apa yang kita lakukan harus kita tuliskan atau kita tuangkan dalam elektronis rekam medis gitu ya. Dan apa yang tertulis itu yang memang kita lakukan gitu ya Bu. Nah, tapi memang dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya Bu, dan itu akan berdampak terhadap perubahan-perubahan regulasi gitu ya. Tentunya pasti LAM KPRS ini juga akan terus melakukan pengembangan dan comply dengan aturan-aturan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri ya Bu. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya standar-standar akreditasi juga akan bergeser mengikuti teknologi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut ya Bu.
Karena Nah, tidak hanya standar baku itu aja ya. Mungkin ya, bagaimana Bu pandangan Ibu? kalau saya melihatnya ya, karena pas kebetulan dulu saya juga di Kemenkes ya, kita kan dulu dokter mungkin sudah masuk belum bahwa kita itu ada, oh instrumen, ada 12 instrumen, ini, berkembang gitu ya, berkembang, Ya. ya, ada standar. Ternyata standar itu diikutin, tapi terlampau banyak gitu kan. Kadang terlalu, kita kan rumah sakitnya ini ada daerah perbatasan kota, terpencil gitu ya. Jadi itu perlu perkembangan gitu ya. Jadi perlu, nah, ya rumah sakit itu bisa menjadi rumah sakit nasional. Sebenarnya standarnya ya, isinya tuh harus mutu gitu kan, harus mutu gitu kan. Jadi uh, dengan perkembangan ya dok ya, dari instrumen 16 instrumen baru yang apa sampai 2012 ya, dokter sudah ikut belum ya versi 2012 Udah. ya, sampai menjadi standarnya akreditasi berjalan tahun yang lalu. Kemudian Iya. ke menjelang setelah pandemi, kalau sudah berakhirnya, itu berkembang lagi ya. Kita sudah harus mengacu dengan 1128 kan. Motif akhirnya kementerian apa dengan rumah yang banyak ini ya, maka tidak di Indonesia ini, maka dibukalah gitu kan. 6 lembaga ini juga diuji oleh Kementerian Kesehatan, diuji oleh Kemenkes, bagaimana perkembangan jadi standar mengacu ke 11.24 ini. Jadi itu apa namanya, itu luar biasa sekali. Jadi saat pandemi agak menurun, lah itu pada tahun 2022, sehingga begitu ada keputusan, oke, boleh dilaksanakan akreditasi. Nah, semuanya diatur. Diatur bagaimana jurnalnya, bagaimana pembiayaannya, lebih tertata. Jadi regulator dan itu tertata. Lembaga harus mengikuti itu. Dia tidak boleh apa ya, berbelok dari standar. Dan itu gampang ya, kalau di PRS kita punya ya tata laksana, kita punya juga, itu bisa di-download di web kami. Apa itu standar laksana dan instrumen, itu bisa di-download dan harus di rumah sakit harus mampu untuk itu gitu. Jadi jangan cuman saya mau akreditasi, saya mau dinilai dong gitu kan. Ya belum internalnya untuk ini. Karena kan standar ini itu boleh bimbingan, tapi kan punya mutu di rumah sakit masing-masing, itu harus melihat tuh indikator yang terkait outcome maupun outputnya pada pasien, itu memang harus dikaji dengan standar ini. Nah, standar ini tuh memang apa namanya, ada apa ya, dia ya. Jadi bagaimana mereka harus mengikuti itu tuh tergantung dari rumah sakit itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit boleh membuka bimbingan. Gitu. Jadi karena kita juga udah vakum ya, biasanya dalam 3 bulan mereka dikatakan kamu akan akreditasi gitu kan. Evaluasi semua kan pasti akan. Tapi pandemi mikir lagi, sudah memikir bahwa nama menerima di rumah sakit gitu kan. Kalau COVID pasti ya di warning terhadap rumah sakit tersebut gitu. Jadi menurut saya perkembangan itu memang mengikuti era. Nah ini kan baru ya dok ya, dengan baru ini ya kita pahamin ini. Entah nanti kita 5 perkembangan baru lah ya, ada apa di Indonesia atau di dunia ini, ada apa, pasti harus diikutin. Mungkin itu dok. Ya, baik Ibu. Berarti memang semua berkembang, kita juga harus berubah ya.
Iya, supaya bisa mengikuti atau sejalan dengan perkembangan itu sendiri gitu ya. ya, Dan betul. memang sebenarnya dengan standar-standar ini jadi memaksa kita ya, memaksa secara tidak langsung untuk comply juga dengan aturan sehingga apa pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat juga boleh dinikmati dengan masyarakat oleh masyarakat dengan tenang gitu ya, dengan apa ya, kekurangan tidak khawatir gitu ya bahwa dia diperlakukan tidak sesuai standar atau seperti apa. Bahwa memang dengan adanya akreditasi ini membantu rumah sakit supaya menyusun prosedur-prosedur yang kurang lebih bisa sama dengan kasan masing-masing rumah sakit. Betul. Ya, baik Bu, lanjut sedikit terkait dengan instrumen akreditasi nih Bu. Bagaimana? Boleh Ibu sampaikan sedikit terkait instrumen akreditasi yang ada di LAM KPRS? Ya, jadi terima kasih ya dok ya. Jadi memang kita semua itu sudah ada oleh uh, yang 1928 ya juga akreditasi. Jadi dari standar itu masing-masing LIPA harus instrumen. Apa itu instrumen? Jadi instrumen itu kebetulan kita tuh semua launching ya di dalam KPR launching standar akreditasi. Nah itu bisa di-download di web LAM KPRS ya bila rumah sakit sudah bergabung gitu. Jadi silahkan mendownload di website LAM KPRS untuk mendownload kami gitu ya. Jadi instrumen itu sangat membantu rumah sakit dalam pelaksanaan akreditasi baik sebelum dan dalam pelaksanaan pada saat akreditasi. Itu penting banget gitu ya. Jadi kalau saya sebagai orang KPRS tentu follow me LAM KPRS gitu kan. Follow me LAM KPRS silahkan mendownload gitu kan. Pelajarin semua instrumen-instrumen sudah. Jadi diharapkan semua pihak sakit itu memahami instrumen ini karena instrumen ini penting sekali apa yang akan nanti misalkan bimbingan saat disurvei itu mereka udah paham apa yang akan dilihat gitu ya. Jadi kan nggak ya tapi mereka harus sebagai bener nggak? Jangan cuman ini karena 2 tahun, aduh nggak pernah bikin regulasi kebijakan segala macam gitu ya, terus pinjem punya orang. Nah itu rumah sakit akan bisa melakukan itu karena itu bukan miliknya, gitu kan. Jadi setelah original bahwa rumah sakit sudah membuat seperti itu terhadap rumah sakitnya. Jadi tentunya sudah banyak ya, dan melanjutkan. Karena kalau enggak, tentunya rumah sakit pasti lagi gitu. Jadi dengan adanya lumayan standar-standar itu, tentunya itu jadi ukur dok, gitu. Jadi instrumen silahkan di-download ya, silahkan di-download instrumen LAM KPRS. Terima kasih nih kalau banyak yang mendownload dari apa dari instrumennya LAM Iya, Mas. KPRS ya. Oke. Dokter boleh loh mendownload punya instrumen kami. Boleh Bu, nanti saya juga ikut browsing-browsing. Ya, Nah, oke. masih ada 6 LIPA ini gitu ya, tentunya LAM KPRS ya dok ya. Ya, itu dari saya. Oke. Ya, kalau kita boleh lanjut Bu. Jadi tadi kan kita berbicara tentang instrumen akreditasi ya. Kemudian bagaimana nih kiat-kiat dan penilaian dari LAM KPRS ini supaya lulus akreditasi? Karena itu kayaknya yang Ya. bintang 5 itu yang memang disasar oleh teman-teman semua di sini. Nah, bintang 5 ya, jadi kayak hotel bintang 5. Bagaimana sih menikmati ya? Sebetulnya gini dok, itu kan tadi sudah kan ya, ada paripurna, ada purna, ada utama, ada madya gitu kan. Jadi untuk paripurna punya itu harus didapat dari apa disurvei. Nah, rumah sakit sudah harus paham terhadap
standarnya tinggi, ya kan? Kalau dalam KP kita bagaimana mutu yang kami lihat, output dan outcome tidak ada ya, karena paripurna itu 16 standar harus meet semua standarnya. Nah, misalkan kita di PPK, misalkan, oh kami bukan rumah, itu kan di awal gitu ya. Jadi itu nggak perlu dinilai gitu kan. Bukan rumah sakit pendidikan, jadi itu di awal ya dok. Tentunya kami gini, kami punya speak dok. Speak itu untuk pendaftaran di LAM KPRS, sistem pengelolaan akreditasi. Nah itu saya punya ya dok ya, tiap hari Rabu itu jam 2 rumah sakit yang itu selalu saya email semua. Jadi di tempat kami itu ada manajemen penanggung jawab manajemen akreditasi itu akan memberikan masukan. Oh kamu ngisinya itu ini kekurangan dokumen. Kita kan tidak dokumen itu harus 3 bulan baru, ya kan? Jadi 3 bulan. Tapi kami itu kita membantu dok free tiap hari Rabu jam 2 siang ya, jam 2 ini membantu ya. Jadi ini juga kebetulan kami membantu aja gitu ya. Maksudnya mereka oke, kamu boleh nilai ini. Nah, jadi, kami tanya kalau jam 2 siang itu nanti bisa saya sampaikan ya. Itu Pak passwordnya 2 siang, jadi boleh dari enggak, walaupun maaf nih enggak boleh bergabung apa aja itu dibuka, kita bisa di download PRS melihat harus memasukkan apa, oh data-data direktur paling tidak seminimalnya dia adalah seorang dokter atau dia sudah di rumah sakit. Nah itu semua ijazah harus dimasukkan karena kan pada saat kita harus PMKP kan, Dokter Martina juga udah ya direktur harus merepresentasikan peningkatan ini harus direpresentasikan oleh direksi ya. Jadi kami punya speak doc, jadi mungkin di lembaga lain juga apa gitu. Kami selalu memberikan free tiap hari Rabu itu untuk memasukkan speak doc. Jadi nah bagi mau lulus ya itu tadi standarnya harus dipenuhi 1128. Kalau mau paripurna 16 itu minimal nih 80 gitu. Kalau yang 15 ya karena bukan rumah sakit pendidikan, standarnya itu harus terpenuhi gitu kan. Nah, itu apa namanya? Harus terpenuhi standar itu. Jadi apa namanya? Baru bisa paripurna, Dok, gitu. Jadi paripurna itu silakan kalau sakit membutuhkan bimbingan bila diperlukan daftar di dalam KPR dan pembiayaan juga sudah diatur oleh Kemenkes, pembiayaan akan sama seperti itu gitu ya. Boleh dok, jadi rumah sakit untuk paripurna, dan aduh gimana nih nggak paripurna gitu ya, ya nanti jangan disalahkan lembaganya gitu ya. Tapi kan dengan mempersiapkan apa namanya mereka tim ya, saya rasa saya Indonesia kalau udah akreditasi semua tim itu akan bergabung semuanya, ya kan? Apalagi benar. Instalasi mutu ya, komite mutu pasti akan menggerakkan semua unit di rumah sakitan. Saya rasa tanpa apa namanya pegawai di rumah sakit nggak akan bergerak. Oh direkturnya kan Dokter Martina ngalamin juga ya, bagaimana dokter nggak tidur, jadi dokter hadapin gitu kan. Jadi itu karena saya dulu tuh di kementerian enak-enak aja nyuruh, tapi begitu saya pindah rumah sakit jantung, saya jadi pelaku gitu. Ternyata inilah jeripaya. Nah, tapi bagaimana pada terus itu membanggakan
kita ya Allah ternyata kita berjuang untuk ini di kita bekerja di rumah sakit swasta pun pemerintah gitu ya. Itu jadi saran saya untuk seluruh dan perumah sakitan harusnya tetap menjaga mutu pelayanan pasien ya. Jadi harus tentunya dipatuhin. Tapi bagus loh kalau udah akreditasi itu kan, oh ini dilihat, ini dilihat, ini dilihat gitu, kita harus memperbaiki gitu kan. Gak usah misalkan kita pengen paripurna, kita harus remit atau apa, nggak apa-apa gitu kan. Sama rumah sakit mampu gitu kan. Nah itu memperbaiki rumah sakit gitu. Mungkin dok dari saya. Baik Bu, berarti memang sebenarnya goal utama dari akreditasi ini sebenarnya kan bukan bintangnya ya Bu. Bintang itu sebagai tambahan apresiasi yang diberikan dari lembaga akreditasi dan Kementerian Kesehatan sehubungan dengan mutu yang sudah disajikan dan kualitas pelayanan yang sudah disajikan kepada masyarakat gitu ya, terutama di bidang kesehatan. Nah, tadi menarik Bu, yang terkait dengan rumah sakit pendidikan dengan akreditasi rumah sakit umum biasa ya Bu. Kan ada perbedaan dari standar atau elemen yang dinilai ya gitu Bu. Nah, kira-kira kalau dari rumah sakit umum biasa menjadi rumah sakit pendidikan itu bagaimana Bu? Apakah misalnya tahun ini baru lulus akreditasi biasa, apakah harus mengikuti kembali menjadi rumah sakit pendidikan, akreditasi rumah sakit pendidikan atau seperti apa Bu? Atau ada aturan tertentu yang mengatur? Kalau rumah sakit pendidikan itu kan memang nggak segampang gitu ya dok. Maksudnya hari ini nggak rumah sakit pendidikan, tapi nanti aku mau bikin kan nggak bisa begitu. Karena rumah sakit pendidikan ini juga banyak kan aturannya di rumah sakit. Ya. Kita punya departemen berapa, gitu kan? Departemen apa aja yang akan diajukan. Gitu kan? Jadi mungkin coba di rumah sakit dokter melakukan ini enggak gitu kan. Jadi enggak seharusnya rumah sakit pendidikan itu misalkan oh cuman perawatnya aja, oh cuman ada studi banding terus menjadi kayak pendidikan, nah nggak bisa seperti itu. Karena pendidikan itu memang kita harus ke melalui banyak hal ya, melalui di luar kementerian kita harus mendaftar rumah sakit pendidikan melalui apa sakit sehingga kita menjadi pendidikan. Yang menjadi pendidikan rumah sakit ya rumah sakit besar yang ada di Indonesia yang sudah berjalan sekian tahun gitu kan. Biasanya kalau rumah sakit masih berjalan jadi ini mungkin dia menjadi pertimbangan apakah sudah berani dinilai satu standar PPK-nya itu gitu kan. Jadi kalau memang dia masih rumah sakit pendidikan dia akan menyampaikan sakit kami masih setahun menjadi rumah sakit pendidikan. Nah itu bisa nanti LAM KPRS bisa kan oke, kamu nggak usah saya nilai atau kamu saya nilai karena sudah lengkap kan. Rumah sakit pendidikan itu kan nggak mudah ya, nggak mudah. Rumah sakit swasta juga jarang sekali ya. Mungkin kalau rumah sakit swasta mempunyai maaf ya misalkan rumah sakit Jaya dia kan punya rumah sakit pendidikan. Nah itu bisa diajukan kayak gitu. Jadi dia harus melalui standar PPK itu gitu dok. Jadi jangan aku habis akreditasi aku nanti mau bikin rumah sakit pendidikan selama kaidahnya itu terpenuhi terpenuhi untuk bagaimana sih rumah sakit pendidikan itu gitu kan. Itu nanti belum dia harus bekerja sama dengan berapa rumah sakit. Biasanya tripartit ya. Rumah sakit ini kerjasama dengan rumah sakit besar mana untuk pendidikan, universitasnya juga apa kan gitu dah. Mungkin itu dari saya. Ya, baik Bu. Jadi memang mungkin itu yang perlu disadari juga ya bahwa memang standar berbeda, jenis rumah sakit berbeda akan memiliki penilaian yang berbeda, tools-toolsnya juga berbeda gitu ya. Mungkin untuk pengembangan pertimbangan teman-teman sekalian yang di sini, jika ingin menjadi rumah sakit pendidikan juga pemerintah juga mengupayakan memberikan suatu apresiasi juga ya sebagai
institusi yang memberikan pendidikan terutama bagi nakes-nakes yang memang kita sadari saat ini mungkin kalau kita mencari nakes nggak semudah itu ya Bu, sehingga memang perlu lahan untuk menguji ya Ya, dan mempersiapkan nakes-nakes di masa depan karena biar bagaimanapun yang namanya kesehatan perlu human touch dan nggak mungkin digantikan oleh robot ya Bu, oh ya, gitu. ya. Sekarang orang pengen pakai robot gitu ya, tapi rumah sakit pendidikan apa namanya? Karena rumah sakit tuh kalau Dogdiknis misalkan ya, itu juga harus dinilai kan, diakreditasi sendiri untuk rumah sakit pendidikannya, Ya, ya kan? Diakreditasi ya, sendiri benar. ya Dok, diakreditasi sendiri oleh institusi pendidikan, kemudian dia diakreditasi dalam apa standar 1128 ini, itu ada standarnya khusus gitu kan. Jadi ya silakan kalau rumah sakit yang sudah bergerak lama dengan universitas yang sudah itu kan gitu ya. Jadi memang bisa ya Dok ya, membalikkan eh, dunia itu langsung rumah sakit pendidikan gitu kan. Nah, mungkin Ya, Karina juga udah hal ini ya. iya. Ya, Oke. Baik Bu, mungkin sebentar kita menyapa untuk teman-teman yang masih hadir di live IG kita siang ini. Mungkin selamat siang Pak Akbar, Ibu Novita, dan Mbak Widi atau Pak Widi ya. Terima kasih untuk kesetiaannya tetap mengikuti IG Live Bintang Rumah Sakit. Oke Bu, mungkin sedikit kita lanjutin lagi. Kalau sekarang tadi kan Ibu sempat sampaikan bahwa ada mekanisme yang luring dan yang daring. Bagaimana tuh Bu kira-kira kiatnya dari teman-teman di rumah sakit untuk mempersiapkan dan untuk siap dalam menghadapi akreditasi dalam bentuk luring dan daring ya. Mungkin kadang-kadang kita lebih semua ada plus minusnya gitu ya. Saya grogi kalau ketemu offline gitu ya. Tapi ketika online juga kan dari kedua belah pihak, mungkin dari surveyor, dari teman-teman di rumah sakit juga kendala nih, gimana nih nunjukin dokumen apa seperti apa. ya, Monggo Bu, mungkin ya, tanggapannya. Dokter Tina ya. Jadi eh, kayaknya kok kita santai banget ya, nggak apa-apa ya. Jadi sebetulnya gini, kok jadi ada daring gitu ya kan? Nah, Mm-mm. ini perkembangan ya Dok, perkembangan selama 3 tahun pandemi, ya nggak? Jadi semua itu bisa, dulu kan nggak ada daring gitu ya, kita selalu luring gitu kan, dengan di Ya, survei aja udah ketakutan gitu kan. Nah, di langkah PRS nggak ya, kita sudah apa namanya sepakat ya semuanya on the track bahwa uh, surveyor dan semua pengurus dalam KPRS ini kita harus familiar. Nggak boleh ada seperti, oh kita mau datang nih gitu kan. Kita mau nggak dijemput ya silakan. Kita nggak usah acara-acara yang megah karena, aduh surveyornya datang gitu kan. Nggak usah. Jadi kita tetap datang pada itu. Jadi kalau untuk akreditasi sekarang sudah memang itu juga ada dari peraturan Kemenkes ya tata laksananya bahwa kita harus ada dari itu ya. Nah, bagaimana proses daring itu dan luring gitu kan? Ini sesuai dengan peraturan Permenkes yang telah ditetapkan berdasarkan jenis dan kelas rumah sakit. Ya, rumah sakit kita nih rumah sakit dokter gede gitu ya, swasta yang besar. Tapi bagaimana rumah sakit swasta di sana gitu ya, daerah perbatasan kota tentunya rumah sakit pemerintah, tapi rumah sakit swasta. Nah, kendala memang kalau daring itu kita terkait signal lah gitu ya, mm-mm. signal sehingga mereka ya sudahlah kita luring saja gitu. Karena nanti kalau daring terputus gitu ya. Jadi daring itu memang sudah diatur, daring itu bisa dikenakan 1 hari untuk agendanya gitu. Jadi apa aja daring itu yang harus berdasarkan ya tetap perkenalan rumah sakit surveyornya gitu kan, daring Company profile. ya, Mm-mm. di profilnya bagaimana ketua tim surveyor untuk membacakan kode etik survei selama itu gitu dari lembaga ya, LAM KPRS tentunya. Kemudian bagaimana menjelaskan agenda proses survei ya. Dan yang terakhir bagaimana surveyor melakukan telusur dokumen. Nah, dari Mm. kita telusur dokumen tentunya kan nggak mungkin dong, aku lihat pasienmu dong, lari-lari supaya kelihatan enggak. Jadi kita
memfokuskan di telusur dokumen. Apa sih telusur dokumen yang di ini ya? Pasti kami melihat TKS, terus nanti misalkan bagaimana uh, surat dari direksi lengkap nggak gitu kan? TKS dalam KP pengukuran standar indikatornya itu lengkap nggak sih gitu kan? Apa sih kok bisa punya standar indikator rumah sakit? Apa yang mendasar tumbuh indikator menjadi unggulan rumah sakit. Nah, itu kan kami perlu telusur. Kemudian di PKPU untuk lengkap nggak STR dan SIP-nya? Kita harus lengkap loh. Orang tidak boleh lepas dari SIP sesuai peraturan yang sudah perundang-undangan ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pelayanan rumah sakit tentunya insan kesehatan harus aktif STR dan SIP-nya. Karena kita menjaga pasien. Kalau enggak, itu sudah ada peraturannya. Rumah sakit akan denda sekian besar yang harus didenda karena pegawainya STR memberikan pelayanan waktu gitu. Itu kita harus lihat STR nya lengkap tidak. Mereka dokumen kepentingan misalnya terkait troli emergensi misalkan. Kamu troli emergensi isinya ini, kamu mengapa OAS bisa diikuti ya kan gitu ya. Jadi HX alert bagaimana rekomendasi obat terkonek dengan medis misalkan gitu. Itu semua kita cek dokumen itu. Pada saat kita datang luring gitu kan, jadi luring itu tadi daring ya, kita akan cek seluruh dokumen dan kita memperkenalkan siapa yang akan hadir dalam daring, kemudian etik sebagai surveyor, kemudian kita terkait luring itu juga harus sesuai dengan jenis-jenis rumah sakit yang sudah diagendakan gitu ya. Jadi penyampaian maksud dan tujuan survei, kemudian presentasi direktur tentang mutu dan keselamatan pasien tentunya dalam PMKP gitu ya. Kemudian kita akan telusur lapangan dok, telusur lapangan output outcome pasien sistem itu akan kita telusur. Kemudian ada briefing harian, ada telaah rekam medis. Nah itu luring ya. Dokter udah paham banget nih untuk pada saat luring gitu kan, bagaimana. Nah itu kita harus familiar tuh dengan seluruh pegawai di rumah sakit supaya tidak merasa aduh takut banget gitu ya. Karena kan kalau sudah kita input daring, dari daring itu 3 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya udah kita kasih tahu. Kita akan daring ya, nanti kita akan melihat ini. Rumah sakit mempersiapkan. Kita akan datang lagi nih untuk luring gitu. Rumah sakit sudah mempersiapkan hal itu. Jadi semua dengan tim mutu yang ada di rumah sakit tentunya sudah paham ya bagaimana yang harus disiapkan. Kami akan telusur sampai lini-lini 16 bab atau 15 bab itu harus dipatuhi oleh rumah sakit tentunya ya. Dan itu harus berpikir cerdas banget ya rumah sakit ya. Karena kan surveyor juga tidak sembarangan datang dan harus mensurvei sembarangan, gue lulusin aja deh. Nggak begitu juga. Karena kan lembaga ini juga menjaga mutu dari kelembagaan ini gitu ya. Jadi itu adalah terakhir kita juga pada saat telusur itu kita wawancara tertutup ya. Itu kan dokumen pasien yang tidak boleh kita sebar ya. Jadi mereka akan memberikan dokumen secara tertutup. Tidak kayak farmasi tadi, rekomendasi obat, dia sudah terkonek dengan rekam medis. Ini sudah terkonek dengan rekam medis. Apakah itu benar? Kan pasien masuk dan sudah membawa obat sampai diberikan perawatan sampai pulang itu sudah rekonsiliasinya sudah benar belum? Nah itu bisa kita lihat rekam tutup. Nah terakhir pada saat sudah 2 hari kita touring, kita kan sore hari itu terkait exit conference. Dalam KPS tidak akan memberikan kelulusan, kami akan memberikan exit conference ya pada dasarnya itu ini gitu. Jadi itu yang mendasari pada saat kita daring dan luring dok. Seperti itu. Baik.
Ya, kemudian setelah pelaksanaan akreditasi ini yang paling dinanti-nanti ya oleh rumah sakit, kapankah jumlah bintang itu diumumkan, Bu? Dan bagaimana cara proses pengumumannya? Ya, 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 ya. Jadi gini ya, eh apa yang diumumkan? Kami itu sebetulnya gini ya, eh dia diumumkan itu pada saat eh, di dalam survei itu tetap harus eh, kita tidak akan mengatakan bahwa rumah sakit itu, oh kamu lulus nih, gitu kan? Jadi, kami semua eh, akan melaporkan terkait penilaian ya, itu akan dilaporkan ke lembaga kami, ya kan? Dalam Hmm. itu ada ya, apa uh, penanggung jawab akreditasi saat sesudah kemudian dilaporkan ke Dirut, kemudian harus dilaporkan ke Kemenkes juga dok. Jadi waktunya itu sepulang dari kita mensurvei itu 14 hari kerja ya. 14 hari kerja itu kita harus segera melapor. Jadi semua surveyor itu harus melaporkan dan akan ada pertimbangan selanjutnya memberikan status kelulusannya. Jadi itu nanti diterbitkan melalui proses ya, 14 hari kerja akan dilaporkan, tidak dinyatakan lulus 14 hari kerja dan dilakukan sesuai peraturan Kemenkes, juga diketahui oleh Kemenkes gitu. Jadi mereka itu semua karena kita sistem performanya juga melakukan dan kesehatan. Jadi itu setelah 14 hari kerja gitu. Jadi itu akan dilaporkan gitu. Nah, setelah itu dok, kalau mereka sudah lulus, kita juga ada ya namanya ya dok ya. Kita sampaikan aja namanya pembinaan pasca akreditasi gitu ya. Itu kita tidak harus, oh udah deh, lu udah gue periksa gitu kan. Enggak seperti itu. Tetap harus ada pembinaan pasca akreditasi. Kami juga terus pembinaan pasca akreditasi. Apa sih itu gitu kan? Ya tetap data monitoring akreditasi, laporan evaluasi pasca akreditasi, melaporkan hasil pembinaan pasca akreditasi melalui Dinkes setempat ya kan, maupun Kemenkes, juga koordinir program Monef. Semua itu harus kita. Nah, itu kami sudah ada pengurusnya untuk program akreditasi itu sudah ada gitu. Itu memang dari Kira-kira kalau untuk program pendampingan pasca akreditasi ini bagaimana pelaksanaannya, dalam arti apakah setiap bulan atau setiap triwulan atau seperti apa Bu konsep yang disediakan oleh LK? ya. Jadi kita nanti kan di pengurus itu sudah ada ya namanya pembinaan proses akreditasi, tetap kita melalui daring gitu ya. Tetap nanti nggak langsung sebulan langsung kita cek, nggak dok. Jadi nanti dalam 1 tahun itu kita lihat monitnya karena kita masa berlakunya 3 tahun ya. Itu tetap harus ada pengembangan rumah sakit yang sudah mendaftar LAM KPRS. Jadi itu akan tetap kita monef. Jadi kita nggak main-main juga ya. Yang pasca akreditasi ini adalah seorang dokter-dokter spesialis juga yang pengalaman dengan akreditasinya. Saya bertanggung jawab atas hal pasca akreditasi. Jadi, please yang bergabung dengan LAM KPRS ya, LAM KPRS ya, silakan follow me. Kami pekerjaan LAM KPRS seperti ini. Jadi silakan bergabung. Terima kasih sekali lagi untuk kami sudah diundang ya dok ya. Dokter Martina, terima kasih lagi disampaikan ke siapa nih? Dokter Haryadi ya? Ya, disampaikan pengurus IAMARSI. Sekali salam dari pimpinan kami bahwa KPRS sudah diundang dan kalian mempromosikan bahwa adalah seperti ini dan sudah banyak ya
rumah sakit plus tuh hampir ada 25 akan membuka web kami gitu ya. Follow Facebook, IG, YouTube, silakan buka kegiatan-kegiatan kami ya. Dan KPRS ini sudah ulang tahun nih, tahun kemarin di Bali gitu ya. Sekalian pelatihan para survei pada tanggal 27 Mei. Itu kita ulang tahun, Dok, ya. Wah, selamat Ibu. Ya. Perkembangan semakin bagus kesininya gitu kan, bagaimana kita merangkum rumah sakit tetap untuk berakreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Ini tuh. Ya, baik, mungkin ini kita seru sekali, tidak terasa kita sudah 1 jam Bu, kita diskusi bicara santai terkait akreditasi dan seputar LAM KPRS gitu ya Bu. Baik Ibu, mungkin kalau berbicara tentang akreditasi, mutu, dan keselamatan pasien itu sendiri, kepuasan pasien itu goalnya adalah sebenarnya service excellent dengan service patient experience gitu ya. Jadi harapannya dengan kita bicara santai ini kita bisa lebih mengenal tentang akreditasi itu sendiri, bahwa akreditasi itu nggak menyeramkan gitu ya. Ya. Bahwa kita punya berbagai macam lembaga akreditasi yang independen, yang berkualitas dan sudah dianggap lolos ya, dinyatakan lolos melalui tahapan-tahapan di Kementerian Kesehatan tentunya dengan standar-standar yang memang sama, tapi memang memiliki kekhasannya masing-masing gitu ya dalam proses akreditasinya. Monggo teman-teman silakan memilih lembaga akreditasi yang memang sesuai dengan teman-teman di rumah sakit masing-masing. Boleh juga memilih LAM KPRS karena siang ini kita sudah cukup mengenal tentang LAM KPRS, bagaimana hal-hal yang positif yang dibangun oleh LAM KPRS dalam mempersiapkan teman-teman dalam pre, pasca, ataupun durante akreditasi, semuanya demi apa? Goalnya besarnya adalah keselamatan pasien pastinya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Gigi Sri Handayani, Mars, untuk kesempatan siang ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang setia hingga siang hari ini selama 1 jam